Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kak Nini pasti teman-teman sehat semuanya ya, amin. Kita doakan bersama-sama teman-teman setia dari Acil dan juga Kak Nini sehat selalu dan tetap semangat. Kak Nini, kita kali ini masih tetap cerita tentang Rasulullah kan? Betul sekali. Kali ini Kak Nini masih akan menyampaikan cerita-cerita serial tentang keteladanan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, kali ini Kak Nini akan berbagi cerita tentang apa tadi, Cil? Iya, Rasulullah yang maaf. Baik, Rasulullah yang suka memaafkan. Pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian perdamaian. Nah, makanya kemudian Rasulullah mengerahkan 1.400 sahabatnya untuk berperang melawan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, perang itu disebut dengan perang Khaybar. Betul sekali. Nah, orang-orang Yahudi ini membangun benteng-benteng yang sangat kokoh sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh orang-orang Islam, yaitu pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Muslim. Namun atas kesungguhan, kegigihan dan tentunya tak lupa pertolongan dari Allah. Betul sekali, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah bersama dengan pasukannya, pasukan Muslim, berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Nah, setelah peperangan itu terjadi, kemudian mereka beristirahat semuanya. Salah satu wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Haris, dia berusaha untuk menjamu Rasulullah bersama dengan para sahabatnya dengan berniat memasakkan yang namanya domba giling. Oh, domba giling yang digiling-giling, bukan domba giling, tapi domba guling. Domba guling itu domba atau kambing, daging kambing yang dibakar sambil diputar-putar. Oh, iya. Terus Kak Nini, nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian Zainab binti Al-Haris ini sebelum memasakkan itu bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat Nabi Muhammad, kira-kira bagian mana yang paling disukai oleh Rasulullah? Beberapa sahabat mengatakan, Rasulullah sangat menyukai bagian paha. Betul sekali, Rasulullah suka dengan bagian paha. Nah, mengetahui itu ternyata Zainab binti Al-Haris ini berniat jahat. Hah? Jahat Kak Nini? Iya, dia berniat jahat ingin meracuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kambing guling tadi, domba guling tadi yang sudah dimasak, ada beberapa bagian yang sudah dibubui dengan racun. Terus kenapa sih Kak Nini, Kak Zainab ini mau racuni Rasulullah? Ternyata Zainab binti Al-Haris ini dendam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Islam karena suaminya yang bernama Salam bin Mishkam itu gugur dalam peperangan Khaybar. Dia pura-pura masuk Islam. Oh gitu. Akhirnya gimana Kak Nini? Nah, teman-teman yang ada di rumah, adik-adik semuanya, ketika kambing atau domba guling tadi sudah disediakan, maka Rasulullah betul mengambil bagian paha, kemudian digigit. Tapi setelah itu dia memutahkan kembali. Sementara itu para sahabat kaget semuanya. Ya Rasulullah, kenapa engkau mutahkan? Apa ada yang salah? Kenapa ya Rasulullah dengan daging itu? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya dan melarang para sahabatnya yang ada di sekitar situ untuk berhenti atau tidak memakan daging kambing guling tadi. Domba tadi. Namun ada salah satu sahabat yang sudah terlanjur memakan dan menelannya. Nah, beliau bernama Bisr bin Al-Bara. Sahabat Bisr bin Al-Bara ini terlanjur memakan dan menelan daging tersebut. Akhirnya qadarullah, sahabat Bisr bin Al-Bara ini meninggal dunia. Barulah Rasulullah kemudian menyuruh beberapa para sahabatnya untuk memanggil Zainab binti Al-Haris ini. Setelah itu wanita Yahudi tadi dihadapkan kepada Rasulullah
Dan Rasulullah langsung bertanya kepada Zainab binti Al-Haris ini. Wahai Zainab, apakah betul? Dan katakan dengan jujur, apakah kamu sudah menaburkan racun di daging kambing masakanmu atau domba guling ini? Zainab tentu saja mukanya, wajahnya menjadi pucat pasi karena ketakutan. Dan karena dia merasa ketahuan, dia berkata dalam hatinya, kenapa ya Rasulullah kok sampai tahu? Lalu Zainab pun sebelum mengakui perbuatannya, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, dari mana kamu tahu bahwa daging itu sudah aku taburi dengan racun? Adik-adik yang ada di rumah, Rasulullah lalu mengatakan bahwasannya paha kambing, paha domba tadi yang memberitahu kepada Rasulullah bahwa di dalam paha itu atau di daging guling tadi ada racunnya. Ketika mendengar penjelasan Rasulullah tersebut, barulah wanita Yahudi tadi berkata dalam hatinya, ternyata dia memang adalah seorang nabi. Tidak mungkin kalau bukan seorang nabi, dia bisa mendengar perkataan ajaib dan juga dia tahu tentang akal bulusku dalam memberikan racun ini di daging tersebut. Adik-adik yang ada di rumah, kemudian wanita Yahudi Zainab binti Al-Haris tadi akhirnya mengaku di hadapan Rasulullah bahwa dialah yang telah memberikan racun di daging tadi. Dia mengatakan bahwa dia dendam kepada Rasulullah dan juga umat Islam karena dia telah membunuh suaminya di perang Al-Khaybar. Namun apa yang terjadi? Adik-adik yang ada di rumah, Rasulullah SAW setelah mendengar jawaban Zainab binti Al-Haris tadi, dengan mendengar kejujurannya, Rasulullah memaafkan semua kesalahan Zainab binti Al-Haris. Akhirnya dia menyuruh pulang Zainab binti Al-Haris, orang Yahudi tadi. Ya Allah, kok jahat dengan ya. Tapi Rasulullah itu baik ikut ini ya. Terus padahal orang itu sudah berbuat jahat tapi dia memaafkan. Betul sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, itulah cerita teladan Rasulullah yang suka memaafkan. Kesalahan apapun, seberat kesalahan apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita, ketika kita terasa disakiti oleh orang lain, namun kita harus bisa meneladani seperti Rasulullah, yaitu suka memaafkan. Walaupun itu terasa berat, tapi kita harus belajar dan berusaha serta mohon dan meminta doa kepada Allah agar kita dimudahkan dalam memaafkan kesalahan orang lain. Betul sekali. Nah, itulah satu cerita dari Kak Nini. Nanti lain kali kita sambung lagi dengan cerita teladan Rasulullah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.